Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para mahasiswa semester 3 PAI, kita akan mempelajari atau melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Untuk semester 3 ini kita akan mempelajari isim-isim yang dinasabkan. Karena pada semester 2 kemarin atau yang lewat kita telah mempelajari isim-isim yang dirapatkan. Isim-isim yang dinasabkan diantaranya adalah khabar kana dan saudaranya, dan isim kana dan saudaranya. Untuk mengetahui khabar kana dan isim kana, terlebih dahulu kita akan mempelajari mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar mubtada. Karena yang namanya isim kana dan saudaranya ataupun inna dan saudaranya itu akan masuk kepada susunan kalimat yang bernama mubtada dan khabar. Untuk mempelajari mubtada dan khabar, terlebih dahulu kita harus mengetahui kata-kata apa yang bisa menjadi mubtada dan kata-kata apa yang bisa menjadi khabar. Untuk itu perlu mahasiswa ketahui bahwa kata-kata yang bisa menjadi mubtada adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang jelas maknanya. Dia punya makna dan jelas maknanya. Dan isim nakirah adalah isim yang punya makna tapi maknanya belum jelas. Untuk itu di papan tulis ada saya tuliskan yang mana berbunyi nomor 1 al-muslimu, yang kedua huwa, yang ketiga haza, yang keempat Muhammad, yang kelima kitabul hadisi. Perlu mahasiswa ketahui yang namanya mubtada itu pada umumnya adalah berada di awal kalimat. Kalau kata-kata ataupun isim ma'rifah berada di awal kalimat, pasti dia menjadi mubtada. Bisa disimpulkan bahwa mubtada adalah isim ma'rifah yang berada di awal kalimat. Walaupun tidak selamanya mubtada itu di awal kalimat. Lihat di papan tulis tertulis al-muslimu. Itu adalah isim pakai alif lam. Tanda isim ma'rifah diantaranya adalah alif lam. Yang tertulis 5 macam ini adalah contoh-contoh isim ma'rifah. Yang pertama adalah al-muslimu, ma'rifah karena ada alif lam. Yang kedua huwa. Seperti kita ketahui huwa itu adalah isim dhamir, yang mana jumlahnya sampai 14. Dari huwa, huma, hum sampai nahnu itu namanya isim dhamir. Lengkapnya adalah isim dhamir rafa. Yang ketiga haza. Haza ini isim ma'rifah. Dia adalah isim isyarah. Jadi ma'rifahnya karena dia menjadi isim isyarah. Haza juga punya teman. Haza, hazani, hazihi, hatani, haulai, zalika, tilka, ulaika. Itu semuanya isim isyarah. Yang ketiga, yang keempat adalah Muhammad. Muhammad adalah nama orang. Setiap nama orang namanya isim alam. Seperti pernah disampaikan bahwa isim alam itu yang pertama adalah nama orang, nama kota, nama negara, nama gunung,
dan nama sungai. Itu adalah namanya isim alam. Juga ma'rifah karena isim alam. Yang kelima, bacaannya adalah kitabul hadisi. Itu adalah susunan dari yang tidak pakai alif lam ketemu yang pakai alif lam. Itu namanya idhofah. Kitabu mudhaf, al-hadisi mudhaf ilaih. 5 macam ini adalah contoh isim ma'rifah. Kalau dia kita tulis di awal kalimat, kita bikin kalimat, otomatis dia adalah mubtada. Sebagaimana dalam buku catatan, itu di halaman pertama. Di halaman pertama ada contoh. Yang pertama, al-muslimu sha'imun. Jadi tertulis di halaman pertama adalah al-muslimu sha'imun. Al-muslimu sha'imun adalah contoh mubtada dan khabar. Al-muslimu mubtada, sha'imun khabar. Al-muslimu itu adalah contoh mubtada mufrad muzakkar. Khabarnya sha'imun. Yang artinya orang muslim itu puasa. Ini adalah contoh mubtada dan khabar yang bentuk mufrad. Kalau dia bentuknya tasnya, khabarnya harus tasnya. Kalau mubtadanya jamak, khabarnya harus jamak. Kalau dia bentuknya mufrad muannas, khabarnya juga harus mufrad muannas. Kalau tasnya muannas, khabarnya juga tasnya muannas. Kalau mubtadanya jamak muannas salim, maka khabarnya juga harus jamak muannas salim. Seperti yang tertulis di dalam catatan, dalam diktat, halaman pertama di bawah, al-muslimu sha'imun. Al-muslimatu sha'imatun. Al-muslimani sha'imani. Al-muslimuna sha'imuna. Itu adalah contoh-contoh mubtada dan khabar yang mana mubtadanya isim ma'rifah yang pakai alif lam. Adapun yang tertulis di papan huwa, itu adalah isim dhamir. Lengkapnya sudah saya sampaikan tadi bahwa itu adalah isim dhamir rafa'. Dia juga harus sama. Kalau dia mufrad muzakkar, khabarnya juga mufrad muzakkar. Umpama saya tulis di sini, dia adalah seorang mahasiswa. Huwa talibun. Huwa itu mubtada, talibun itu khabar. Kalau kita bikin muannas, hiya. Kalau hiya talibatun. Kalau huma talibani. Kalau hum talibuna. Di awal kalimat itu adalah isim dhamir, otomatis dia itu adalah mubtada. Yang ketiga, hadza. Hadza adalah isim isyarah. Dia gunanya adalah mufrad muzakkar. Semua isim isyarah kalau dia berada di awal kalimat, dia menjadi mubtada. Contohnya, hadza kitabun. Ini sebuah buku. Hadza mubtada, kitabun khabar. Hadza punya saudara. Sudah dipelajari, hadza ini untuk satu. Hazihi juga ini, tapi untuk satu perempuan. Hadzani dua. Hatani juga dua untuk perempuan. Kalau banyak, haulai.
Ada juga yang berbentuk zalika, itu adalah untuk laki-laki. Tilka juga itu, tapi itu untuk perempuan. Sebagai contoh, tilka. Tilka. Penghapus, apa bahasa Arabnya? Umpamanya mim. Sahatun. Nah, ini sama-sama muannas. Maka tilka ini adalah menjadi mubtada, mim sahatun, ini menjadi khabar. Kemudian yang keempat, Muhammad. Muhammad itu nama orang. Nama orang, nama kota, nama negara, nama sungai, nama gunung. Tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah isim alam. Dia adalah ma'rifah. Kalau dia berada di awal kalimat, maka dia adalah menjadi mubtada. Umpama saya lengkapi ini, Muhammad alimun. Muhammad adalah orang alim. Ini adalah contoh mubtada dan khabar. Yang terakhir, kitabul hadisi. Tadi sudah dijelaskan, kitabul mudhaf, al hadisi mudhaf ilaih. Ini idhofah, belum kalimat, baru kata majmu'. Kitabu itu bisa menjadi mubtada kalau ada khabarnya. Katakanlah umpamanya di sini jadidun. Jadidun, ini khabar. Contoh pertama, isim ma'rifah, alif lam. Contoh kedua, isim ma'rifah, isim dhamir. Contoh ketiga, contoh mubtada khabar, mubtadanya adalah isim isyarah. Yang keempat, contoh mubtada, mubtadanya adalah isim alam. Yang kelima, contoh mubtada, mubtadanya adalah terdiri dari idhofah, kemudian jadidun khabarnya. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya mubtada itu hukumnya rafa. Al-muslimu, ini rafa. Tak boleh dibaca dengan al-muslima. Tidak boleh dengan al-muslimi. Kenapa? Karena dia jadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Begitu juga shaimun. Tidak bisa dibaca dengan shaiman. Tidak bisa dibaca dengan shaimin. Karena khabar mubtada juga hukumnya rafa. Ini isim zahir. Lain masalahnya dengan isim dhamir. Huwa itu hukumnya aja rafa, tapi bacaannya mabni alal fathi, tetap aja huwa. Tak ada huwi, tak ada. Karena dia isim dhamir itu mabni. Tapi karena berada di awal kalimat, dia menjadi mubtada, hukumnya atau i'rabnya rafa. Saya sering menyebut yang namanya i'rab itu dengan hukum. Dalam bahasa Arab, hukum itu disebut dengan i'rab. Muhammadun, tak boleh dibaca dengan Muhammadan, tidak boleh dengan Muhammadin, karena dia menjadi mubtada. Di kalimat-kalimat lain kan ada bacaan Muhammadan, ada Muhammadin. Tapi yang contoh ini adalah contoh mubtada, maka wajib dibaca dengan Muhammadun. Kitabu tidak dibaca dengan kitabi, kitabah, karena jadi mubtada. Seandainya ini tidak ada, saya taruhkan huruf jar di pangkarnya, min kitabi bacaannya. Tapi dia di awal kalimat, dia ma'rifah, maka hukumnya dia mubtada, maka dibaca dengan rafa. Tanda rafanya dhammah. Kemudian khabar. Shaimun, khabar rafa. Talibun, juga rafa. Kitabun, juga rafa. Alimun, juga rafa. Jadidun, juga rafa. Kembali kepada catatan. Di catatan tadi, yang pertama adalah al-muslimu shaimun. Yang kedua, al-muslimatu shaimatun. Ini sama-sama mufrad, maka rafa'nya dengan dhammah. Kedua, ketiga, al-muslimani shaimani. Itu tasniyah. Kalau tasniyah, rafa'nya tandanya alif. Maka khabarnya juga sama, karena sama-sama rafa. Misal yang
Keempat, al-muslimuna. Shaimuna. Ini tanda rafa'nya waw karena jamak mudzakkaris salim. Khabarnya juga waw. Shaimuna mudzakkaris salim. Dari sini tolong dipahami betul-betul untuk mempelajari kana dan saudaranya nanti. Inna dan saudaranya nanti. Itu pahami betul dulu yang namanya mubtada dan khabar. Contoh terakhir itu adalah idhofah. Baik, saya tulis. Contoh yang tadi adalah kitabul hadisi. Kitabul hadisi ini adalah mufrad sama mufrad. Bisa saja mufrad ketemu dengan tasniah. Mufrad ketemu dengan jamak. Umpamanya saya tulis sini mufrad ketemu dengan tasniah. Umpamanya kitabul muslimaini. Yang namanya mudhaf ilaih hukumnya jar, maka bukan muslimani tapi muslimaini. Kitabul muslimaini. Kalau dia jamak, mudhaf ilaihnya kitabul muslimina. Nih, kalau bentuk idhofah, mufrad ketemu mufrad, mufrad ketemu tasniyah, mufrad ketemu dengan jamak. Yang ini namanya idhofah. Jadi kalau semuanya ini kita bikin khabarnya, ini jadi dun, tetaplah dia namanya khabar mubtada. Jadi dun. Sebuah buku hadis itu baru. Sebuah buku hadis milik dua orang muslim itu berarti baru. Berarti yang buku ini dua orang yang memiliki. Tapi kalau ini kitabul muslimin, itu sebuah buku dimiliki oleh beberapa orang muslim. Baru. Nah ini mubtada dan khabar juga. Ini namanya isim nakirah ketemu dengan isim pakai alif lam. Kalau tadi yang berikutnya huwa isim dhamir, ini sampai nahnu. Sampai nahnu. Kalau nahnu kan kita nih, banyak nih. Nahnu muslimuna. Kita adalah orang-orang muslim. Itu adalah contoh mubtada dan khabar. Nah sekarang kalau isim nakirah ketemu dengan isim ma'rifah, tapi isim ma'rifahnya isim dhamir. Tidak mau kita buhuah. Isim dhamirnya adalah isim dhamir muttasil yang pernah dipelajari. Yaitu hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Iya, ya, iyana. Ya dan na. Jadi kalau mau bikin mudhaf ilaih, bukan kitabu huwa, tapi kitabuhu. Kitabuhu. Gini bikinnya. Kitabuhu. Nah, ini mudhaf ilaih nih. Kitabuhu. Kitabuka. Kitabuhum. Kitabi. Kitabuna. Itu semuanya adalah bertemu dengan isim dhamir, tapi isim dhamirnya bukan dhamir rafa, tapi dhamir muttasil. Kitabuhu jadidun. Ini adalah contoh mubtada khabar. Yang berikutnya isim isyarah. Itu langsung kitabu haza. Jadi kalau kitabu haza itu idhofah namanya. Berarti bisa dia menjadi mubtada kitabunya. Sama dengan isim alam tadi. Muhammad. Kitabu Muhammadin. Nah, Muhammadin bacaannya bukan Muhammadun. Karena mudhaf ilaih. Saya ulangi, yang namanya mudhaf ilaih hukumnya jar. Nah inilah isim-isim ma'rifah pada umumnya apabila berada di awal kalimat, dia jadi mubtada dan berhendak kepada khabar.
Baik, saya lanjutkan. Contoh pertama seperti ada yang dalam buku itu adalah al-muslimu shaimun. Perlu diketahui yang namanya menjadi khabar itu isim nakirah. Yang kedua, yang bisa menjadi khabar itu adalah fi'il. Fi'il kan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Yang ketiga adalah syibhul jumlah. Maka kalau saya jadikan di sini fi'il, umpamanya di sini yasumu, al-muslimu yasumu. Al-muslimu mubtada, yasumu fi'il khabar mubtada. Yang ketiga, yang menjadi khabar mubtada itu adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu yang pertama jar majrur, yang kedua adalah idhofah, yang terdiri dari zarab majrur dan bukan zarab majrur. Contohnya, al-muslimu fil masjidi. Al-muslimu mubtada, fil masjidi khobar. Di sini bisa dilihat ada 3. Pertama, isim nakirah. Kedua, fi'il. Yang ketiga, jar majrur. Jar majrur bisa disebut dengan syibhul jumlah. Atau saya tulis ini amama, umpamanya gini, amamal masjidi. Ini jar majrur, ini jar majrur. Kedua-duanya bisa disebut dengan syibhul jumlah. Jadi khabar mubtada pertama isim nakirah. Ingat ya, yang namanya isim nakirah adalah isim yang pakai alif lam tapi tidak pakai alif lam. Isim yang pakai alif lam, tidak pakai alif lam, itu bisa saja isim masdar, bisa saja isim fa'il, bisa saja isim maf'ul, bisa saja isim zaman, bisa saja isim makan, isim alat, dan isim nau. Kalau dia tidak pakai alif lam, maka dia adalah nakirah. Mahasiswa semester 3 harus betul-betul tolong dipahami yang namanya mubtada dan khabar ini, karena akan datang kita lanjutkan kuliah kita akan mempelajari kana dan saudaranya masuk kepada mubtada dan khabar. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran ini diulang dan dimutalahi berkawan. Mengertilah yang namanya mubtada dan khabar. Itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.